Kalau dulu pas kita belum menggunakan teknologi, untuk luasan sekitar 600 meter persegi itu paling kita berani tebar sekitar 100.000 ekor. Itu paling panennya sekitar cuma 3 kintal sampai 4 kintal. Tapi setelah kita menggunakan teknologi ini kita bisa tebar sebanyak 200.000 sampai 230.000 ekor dengan panen 1 ton 2 kintal, 1 ton 3 kintal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Budi. Saya beralamat di Dusun Seruni, Bukit Sari, Angkringan, Kabupaten Sleman. Saya saat ini menekuni tentang budidaya nila, khususnya di pembibitan. Awalnya dulu, sebelumnya saya itu dulu banyak usaha ya Mas, tapi masih belum fokus. Awalnya saya pernah pelihara sapi itu karena pada tahun 2005, tapi pada saat itu kan untuk sapi itu kan pas saat saya jual itu harganya pas turun-turunnya itu. Dulu pernah pelihara sekitar 8 ekor, kemudian saya karena kok seperti ini ya berusaha di bidang peternakan ya, kemudian saya beralih di pertanian karena basic saya kan dari pertanian Mas, maka saya pindah di pertanian, bertanam hortikultur. Ada kalanya saat tanamannya bagus itu juga pas harganya bagus umumnya juga banyak, tapi pada saat harga turun kita tidak bisa mengembalikan modal yang kita gunakan karena kan sangat jauh sekali ya turunnya. Seperti harga cabai pas mahal-mahal itu bisa nyampe ya, kalau saat dulu 10 tahun yang lalu itu bisa turunnya ya sekitar 50 sampai 75.000. Itu kan tidak aman ya karena di bawah BEP ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu saya pada saat itu juga udah pelihara ikan tapi belum maksimal. Kemudian kita pindah ke ikan karena kalau di ikan itu harganya sangat stabil ya, paling kalau ada fluktuasi harga itu tidak terlalu tajam, paling naik 1.000 turun 1.000 itu kan bagi pembudidaya aman ya, tidak terlalu banyak risiko. Saya dari hal itu kemudian saya ya udah pokoknya saya harus konsisten di budidaya ikan karena kan yang harganya sangat tidak fluktuatif. Nah itu lama-kelamaan kemudian kita dulu maksudnya di pembibitan, tapi saat tahun 2000-an awal-awal itu kita belum menggunakan teknologi, kita masih manual, yaitu budidaya nila dari larva kemudian kita tebar di kolam, paling panen sampai waktunya lama sampai 3 bulan. Tapi setelah kita sudah ada teknologi ini kita paling panen paling lama 2 bulan Mas. Bisa 55 hari sudah bisa dipanen. Karena kan dengan penggunaan kincir ini bisa oksigen yang dibutuhkan oleh ikan itu terpenuhi karena oksigen terlarutnya banyak, kemudian suhu air dalam kolam bisa kita atur karena oksigennya udah dipenuhi dengan kincir air ya. Tapi kalau pada saat dulu itu kan karena kita belum ada teknologi, kalau airnya mati ya akhirnya banyak ikan yang mati juga karena kan oksigennya tergantung pada ini yang kita berikan, air masuk yang kita berikan. Itu mungkin awalnya sampai sekarang kita masih menekuni di dunia perikanan karena sangat menjanjikan ya Mas. Jadi untuk dunia perikanan ini produksinya mudah, kemudian jualnya juga mudah. Mungkin kalau pas agak-agak sulit itu ya di bulan-bulan seperti ini. Tapi kalau di bulan misalnya awal hujan itu sangat mudah sekali ya untuk jual ikan karena banyak pembudidaya yang kekurangan air itu kolam-kolamnya bisa diisi dengan air. Jadi untuk jual bibit sangat mudah sekali. Malah kita kewalahan, tapi mungkin kalau saat seperti ini menjelang musim kemarau ini untuk penjualan sebelumnya tetap laku tapi tidak sepesat kalau pas musim awal hujan. Tidak hanya nila ya, saya budidaya juga grass carp. Kita juga mijahkan grass carp dengan sistem sepet atau pemberian donor dengan kovapin itu. Tapi saat musim hujan itu yang kita buat. Tapi kalau musim-musim biasa seperti ini yang kita tekuni adalah di nila. Nah, kenapa kita fokusnya di nila walaupun dan grass carp sama koi juga menjadi seneng ya. Kalau koi juga menjadi yang saya budidayakan itu. Kalau nila itu terus terang tidak terjualnya. Jadi kalau nila itu mudah jualnya. Tapi kalau grass carp itu kan jualnya cuma di musim hujan. Kita bisa bikinnya bibit
cuma di musim hujan, karena kalau di musim kemarau ikan gaskat itu udah nggak bertelur, mungkin karena pengaruh suhu mungkin ya, karena kalau di musim hujan itu suhunya mungkin di kolam hangat gitu ya. Kita kalau yang kita tekuni setiap saat ya yang nila ini, jadi kita tidak hanya nila tapi juga ikan koi juga. Kalau koi itu biasanya kita tambahkan pas budidaya seperti ini, misalnya ini baru 200.000 ekor, ini kita tambah nila koi mungkin sekitar 150 sampai 200 ekor, ukuran 57 lah, panjang 10 cm ya. Nanti 2 bulan kita panen udah naik panjangnya menjadi 17 sampai 20 cm, itu kan sudah bisa untuk menambah biaya pembelian pakan ya, jadi lumayan tertolong oleh kita juga pelihara ikan koi. Kalau dulu pas kita belum menggunakan teknologi, untuk luasan sekitar 600 meter persegi itu paling kita berani tebar 100.000 ekor, itu paling panennya sekitar cuma 3 kintal sampai 4 kintal. Tapi setelah kita menggunakan teknologi ini kita bisa tebar sebanyak 200.000 sampai 230.000 ekor dengan panen 1 ton 2 kintal, 1 ton 3 kintal setara itu. Jadi sangat drastis sekali ya untuk jumlah tebarnya, terus hasilnya juga efisiensi lahannya. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya antara dengan penggunaan teknologi sama konvensional yang biasa. Biasanya kesulitannya kalau saya itu kalau pas mendekati panen, misalnya kurang seminggu 10 hari, itu banyak ikan yang pada mati ya, mungkin karena amoniaknya udah terlalu banyak di kolam. Padahal amoniak kan bisa kita kelola dengan sistem kita kuras 10 hari sekali atau seminggu sekali. Tapi kita biasanya untuk mengatasi seperti itu, yang pertama adalah kolamnya kita kuras, kita buang 10 hari sekali, airnya separuh 50% atau 30% dari volume air, kemudian kita tambah lagi dengan air yang baru. Tujuannya biar amoniaknya tidak terlalu tinggi. Kemudian juga kita berikan tambahan di pakan itu seperti probiotik mas, biar nanti amoniaknya itu udah terurai dengan probiotik yang ada. Sampai juga lewat pakan, kita juga lewat tebar langsung ke kolam di air. Samping itu juga kita harus rutin dengan mengaplikasikan vitamin maupun obat untuk pencegahan tentang jamur itu. Nah, mungkin masnya tadi pas keliling itu ada 1-2 ekor yang mati seperti ini. Ini mungkin karena ya fase-fase kalau udah mau panen itu seperti itu. Ada 5-10 ekor pada mati itu karena mungkin udah jenuh mungkin ya. Jadi kita yang pertama untuk pengendalian yang pertama adalah pengelolaan air, bisa seperti pengurangan volume air tadi 30% sampai 40%, kemudian kita tambah dengan air yang masih baru dari sungai, kemudian kita aplikasikan probiotik, kemudian yang ketiga kita gunakan vitamin. Kadang vitamin itu tidak hanya yang kita beli di Polrek, tapi kita juga bisa buat sendiri dari tanaman alami ya, seperti pon-pon itu sudah kita beli di pasar, itu yang udah gilingan sudah ada. Kemudian untuk mengejar pertumbuhan kita menggunakan susu sama telur mas, biar pertumbuhannya cepat, karena kan itu untuk susu menambah protein ya, sama telur itu nanti merangsang pertumbuhan. Jadi untuk nutrisi samping dari pelet yang kita berikan, juga kita ambilkan dari yang kita sediakan sendiri dari telur maupun susu. Kalau budidaya nila itu yang jelas ketekunan ya mas, itu ketekunan dari diri sendiri, itu pokoknya semangat untuk berbudidaya, kemudian lahan, kemudian ketersediaan air. Jadi kesediaan air itu kalau kita menggunakan kincir nggak usah perlu air mengalir, yang penting bagaimana bisa mendatangkan air sampai ke kolam. Kemudian nanti kan kalau di kolam bisa kita untuk oksigen bisa kita kelola dengan menggunakan kincir ya mas. Yang pertama adalah kesediaan air, kemudian punya kolam, yang ketiga nanti ketekunan mas. Yang jelas kalau juga itu kalau mungkin pas kita pelihara saat musim hujan itu mungkin kita tractor ya, ada kolam. Kalau ini kan belum permanen, ada kolam yang pas jebol itu mungkin kita rugi ya. Pernah kita jebol di pojok sana itu kemarin musim hujan 2 tahun yang lalu, kita ya rugi sekitar 2 kintalan ya mas. Itu dukanya. Kemudian mungkin pas musim pagebluk, pas ikannya pada mati itu kan juga, tapi senangnya pas saat mau panen mas. Pas saat panen itu sama tiap hari itu kalau kita ke kolam itu melihat ikannya sehat, nafsu makannya tinggi, itu kan apa ya, hati kita itu kayak terhibur mas. Jadi fresh gitu loh. Kalau orang fresh itu kan untuk penuaan itu bisa terkurangi loh mas. Jadi rasanya seneng gitu loh. Kalau saat ini mungkin targetnya saya masih menambah kolam ya mas, karena kolam saya baru sekitar 6 ya yang produktif
Nanti mungkin saya berharap kedepannya bisa 20 sampai 25 kolam ya Mas. Mungkin ya sistemnya dengan menyewa tidak hanya di sini, nanti kalau ada lahan yang kita prospek ya kita sewa Mas. Harapannya saya nanti setiap minimal seminggu sekali panen Mas. Kalau ini kan 6 kolam itu paling 2 minggu sekali panen Mas. Untuk kontak yang bisa dihubungi yaitu adalah 081 2271 4950. Untuk calon pembudidaya ikan jangan takut-takut untuk belajar budidaya. Kita bisa bertandang ke tempat-tempat yang sudah senior-senior. Dulu saya juga belajar banyak di tempat bagaimana bisa pelihara ikan dengan waktu yang tepat, dengan sehat. Itu kita jangan takut, pokoknya kita banyak teman ya. Komunitas tentang budidaya nila itu banyak sekali. Mungkin kita bisa bertandang ke tempat siapa untuk belajar, tanya-tanya. Yang penting ada niat, tekun, semangat, itu mungkin nanti tetap hasilnya bagus. Nah, mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.